yang telah dilakukan, terjadi atau dilakukan. Tapi yang akan itu bab berapa? Yang sedang? Bab 6 itu lah. Gitu. Nah, yang belum kita bahas itu yang ini. Kemarin kan bab 4 langsung ke bab 6. Alasannya karena kita sama-sama menggunakan bentuk I. Ingat? Nah, ini pakainya kata kerja bentuk I plus apa? Mas. Kalau yang ini bentuk I plus masita. Tulisannya masita. Bacanya masita. Ya. Ingat? Ini dihangatkan kembali ya. Dihangatkan kembali. Jadi bab 4 itu adalah sesuatu yang akan. Dia bedanya apa antara masing-masing bab ini? Hanya ada dua, yaitu keterangan waktunya. Yang namanya akan berarti kan keterangan waktunya belum terjadi, atau yang namanya telah berarti yang dari waktu lewat. Nah, yang namanya sedang, keterangan waktunya pasti sekarang atau saat ini. Bahasa Jepangnya ima. Ya, cuma ini belum dibahas karena dia makainya bente, kata kerja bente. Nah, sebelum saya melangkah ke bab 5, saya lanjutkan dulu bab 4 dan bab 6 yang kemarin nanggung. Ya, bab 6 itu yang nanggung, yang sama-sama pakai BNI. Itu kalau nggak salah kemarin baru kalimat positif saja. Ya. Bab 4 dan bab 6 kita gabung kemarin jelasnya, yaitu yang pola kalimat lengkap, pola kalimat lengkap yang kalau yang bab 4 kata kerjanya bentuk I plus mas. Kalau yang bab 6 kata kerja bentuk I plus masita. Oke. Nah, lalu ini kan kalimat positif nih. Yang kemarin udah dicatat rumusnya. Yang negatifnya kayak apa? Udah. Yang maseng, yang maska gitu. Udah ya? Udah ya. Oh, berarti tinggal udah ya. Oh, berarti udah begitu. Berarti sekarang contohnya dulu. Biar bisa kita segera masuk ke bab 6. Contoh. Ini nanti tentukan ini bab 4 atau bab 6 ya. Latihan lanjutan bab 4 dan 6. Misalnya, nah kita pakai kata kerja yang saya kirim kemarin ke grup.
Hodoku di sini. Hodoku. Dan nomor 1 ini bab berapa? Saya betul. Bab 6. Ya. Kalau ini bab berapa? Nomor 2. Hah? 4. Kalau ini nomor 3. 4. Ya, nomor 4. Bab 4. Dia laki-laki, karir, bekerja, Shigoto suru, besok asta, asita. Yang nomor 4 bab berapa? Bos setelah pulang. Oh, iya. 6. Pulang tuh Kairu. Coba dijawab waktu 5 menit ya. 5 menit aja. Yang bisa cepat-cepatnya 5 menit saja. Habis itu ntar kita bahas bersama. Biar nggak lama soalnya ini mengulang aja. Apakah Anda telah melepaskan ikatan tali haus? Anatawa Hmm? Ausuno Himo Hmm? Wo Ya, benar. Kodoki Masitaka. Ya, benar. Ya, persis seperti itu. Seperti yang kakek bilang barusan. Anatawa hausuno himo wo hodoki masitaka hodoki mastaka. Tidak cuma potong pakai pisau saja. Coba yang kalau yang salah itu baik ya. Anatawa hausuno himo wo hodoki masitaka hodoki masitaka tulis ya. Hodoki, yang hodoku tadi menjadi hodoki tambah masita tambah bertanya lagi k ya. Apakah Anda akan pergi ke ladang pakai sepeda? Nah ini susunan pola kalimat lengkap ke dan dari ya, bukan yang di.
Bidadari. Gimana jadinya? Anatawa. Anatawa Hatekeni Desa Desa Dea Ikimaska. Ya, ya benar. Seperti wayang nanti. Coba ulang ya. Anatawa Hatakare Hatake. Hatake Desa De Ikimaska Ya. Anatawa Oke. Hatake ini atau hatake ya sama ya. Ini sama sama untuk pergi boleh dua-duanya. Boleh, ini juga boleh. Tapi untuk menyatakan ke yang paling aman tidak pernah salah itu pakai ini. Dalam segala kondisi dia nggak akan salah kalau kita pakai ini. Jadi anatawa hatake ni atau jiteng sade ikimaska. Iku jadi iki tambah maska. Masuka iki masuka ya. Ikunya jadi iki masuka tulisannya. Iki masuka bacanya. Ulang anatawa hatake ni jiten sade iki masuka. Yang nggak ada unsur masitanya nggak ada karena ini akan. Dan telah berada unsur masitanya. Yang nomor 3, dia tidak akan bekerja besok. Ini kan ada unsur akan tetapi tidak melakukan. Sorewa Kasita Shigoto Suri Masen Shigoto shimasen. Ya. Shigoto shimasen. Suru itu bentuk I-nya si SHI. Nah, bukan suri. Jadi shigoto shi tambahnya apa? Masen. Mengatakan enggak tuh masen. Jadi misalnya gitu ya. Karewa asta shigoto shimasen. Memang sering terjadi kesalahan tuh di situ karena belum terbiasa. Pokoknya berakhiran suru itu jadi si dia. Shigoto suru, shigoto shi. Bengkyo suru, bengkyo shi. Tinggal sekarang tambahnya apa? Maska atau masen atau masita. Kali ini masen. Jadi shigoto shi masen. Karewa asta shigoto shi masen. Yang nomor 4, bos telah pulang. Sajwa Ya, sachowa kairimashita. Jadi kalau nanti di Jepang ada baiknya sacho itu dikasih san, sacho-san, ya sacho-san wa kairimashita. Kairimashita tulisannya. Ya. Kairimashita. Oke, sekarang kita masuk ke bab tengah-tengah, yaitu bab 5 ya. Yang tadi itu hanya memanaskan yang kemarin. Bab 5 menyatakan SSWT ini sesuatu yang sedang terjadi atau dilakukan. Ya, dia rumus bahasa Jepangnya itu pola kalimat pola kalimat lengkap. Ya, yang kedua, satu keterangan waktunya KW ya. KW, masa bilang KW itu keterangan waktu. Yang KW-nya pasti pembawa atau hari ini dosa. Pas baru dimulai bab 5-nya. Yang tadi ulang masih terpikirin pasti agak telat. Ya. Ya. Ini baru start nih bab 5. Bab 5 itu menyatakan sesuatu yang sedang terjadi. Tahu sulitan nih masker agak tikut saja.
kayak itu mau desta usul main Cicero. Buka aja. Lalu mas. Oh. Kamu naik kan? Mulai sekarang baru siap. Kenapa? Ya, nggak ada kata terlambat. Dipakainya maskernya, sama kita senggol-senggolan. Kalau saya kan jauh di sini, social distance jauh. Kecuali ini sumbernya. Dekat-dekat sekali dulunya soalnya, cemas saya lihat. Oke, bab 5 ini menyatakan sesuatu yang sedang terjadi atau sedang dilakukan. Ya, ini saya kerja sedang terjadi atau sedang dilakukan. Sedang terjadi itu maksudnya dalam kondisi sedang. Kalau sedang dilakukan, aktivitasnya sedang dilakukan. Jadi rumusnya apa? Pola kalimat lengkap. Nah itu kan ada tuh kemarin tuh, ya, Arya juga udah bawa ya. Pola kalimat lengkap itu yang di sama yang ke dari yang gitu. Nah itu urutannya subjek dulu, habis itu keterangan waktu, habis itu apalagi bla bla bla. Itu yang saya sebut pola kalimat lengkap. Yang apa? Itu bab 5 ini ya. KW-nya, KW itu keterangan waktu. Waktu sekarang, SKR ini sekarang ya, atau saat ini. Biasanya dia saya sedang nonton TV sekarang, saya sedang nonton TV saat ini. Nah itu sama, saat ini sama sekarang itu sama, saat ini. Yaitu apa? Ima, pasti ima keterangan waktunya. Kalau dia bab 5 ini karena sedang. Ya. Lalu bab 2 yang kedua yang disorot apanya? Yang kakaknya. Kata kerjanya diubah ke kata kerjanya sapanahin dia, artinya diubah ke bentuk T plus imasu. Nah yang sekarang baru ada i-nya. Ya. Sekarang bentuk T tambah I masu, bukan salah tulis nih. Bentuk T tambah masu kan, tapi bentuk T tambah I masu, imas. Ya. Jadi kalau kita sudah menguasai bab 4 dan bab 6, kenapa kemarin saya lompati? Karena bab 4, bab 5 ini saya lompati, langsung lompat ke bab 6. Karena bab 4 sama bab 6 itu, bab 4 itu menyatakan akan, bab 6 itu menyatakan telah. Itu sama-sama pakai bentuk I, cuma bab 4 nya tambah masu, bab 6 nya tambah mastar. Nah bab 5 nya ini yang menyatakan sedang, dia makainya bukan BNI tapi BNT ya, BNT tambah imas. Oke, coba ini ditulis. Kalau udah mau saya hapus sama jelaskan yang lain. Jadi setiap bab itu sebenarnya ada poin-poin yang mengkhususkan sehingga dia disebut bab 4 atau bab 5 atau bab 6. Ya. Kalau di bab 5 yang menyatakan sedang, ya jelas dua hal yang poin di luar kemampuan kita untuk mengurutkan pola kalimat ya. Pola kalimat itu kan urutannya begitu, itu dipakai oleh semua bab itu. Urutan pola kalimat bahasa Jepang yang di penghubungnya ke dari itu sampai ke belakang dipakai oleh semua bab. Nah, sekarang di bab masing-masing itu ada setirnya sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya bab 4 menyatakan akan, yang namanya akan keterangan waktunya kan belum terjadi. Besok lah, minggu depan lah, bulan depan lah. Atau yang menyatakan sedang, berarti kan kami sekarang sedang belajar kapan? Sekarang berarti kan saat ini. Nah, yaitu imam keterangan waktu yang ini. Ya. Nah, kalau misalnya yang telah, ya kemarin lusa atau seminggu lalu, sebulan lalu, nah, gitu ya. Oke, paham ya? Sekarang bab 5 ini yang menyatakan sedang terjadi atau sedang melakukan aktivitas tertentu, itu yang ingin saya sorot itu keterangan kerjanya bentuk T. Nah, ini pertama kali kita menggunakan bentuk T, dan bentuk T ini nggak rugi kita pelajari bentuk T atau bentuk I yang kemarin ya. Karena apa? Banyak bab pakai nanti ke belakang. Ya, inilah bentuk T sekarang.
Kelihatan ya? Nah, bentuk T. Yang saya ingin ini kan bentuk T. Yang saya ingin jelaskan di sini caranya mengingat. Ya, kata kerja pertama itu seperti biasa urutsu pemunu kugusu. Ingat ya? Mungkin nanti pas pulang ya mungkin atau ya di dalam helm pakai helm urutsu pemunu kugusu gitu terus sampai rumah ya. Nah, tapi kalau mengarah kan rem ya. Jadi kakak pertama itu ciri-cirinya berakhiran urutsu pemunu kugusu. Kenapa saya urutkan begini agar mudah menggolongkan ini. Jadi apa? Akhiran kata kerja urutsu itu diganti TTE. Yang diganti itu bukan huruf U-nya saja, tapi RU-nya nih. Ini U-nya, ini RU-nya, ini tsu-nya. Jadi bukan huruf U-nya saja yang diganti dengan TTE, tetapi segini sama segini. Misalnya noru, ya noru naik artinya. Ru-nya diganti TTE jadi apa? No T, ya double T ya, jadinya not T itu bacanya. Ya karena ini double T-nya. Misalnya katakanlah sekarang matsu menunggu menjadi ya mate double T ya mate. Nah, seperti itu. Jadi urutsu ini diganti TTE. Lagi sekali saya katakan bukan huruf U-nya saja, ru-nya, tsu-nya itu langsung segitu diganti. Ya. Nah, lalu untuk bumunu ini menjadi NDE. Termasuk huruf B-nya. Bu-nya ini segini bukan U-nya. Bu-nya, mu-nya, nu-nya itu diganti NDE. Contoh misalnya yobu. Yobu itu memanggil. Yobu. Jadi apa? Yonde ya benar gitu. Ya. Atau misalnya sinung mati. Jadi sinde. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi keluarga segini ini diganti dengan NDE. Nah lalu ini diingetin kugusu ini akhiranku diganti ITE. Misalnya kaku menulis K IT jadinya ya bukan kaki T tapi KIT ya kaku ku-nya diganti ITE menjadi KIT. Nah itu semuanya begitu untuk akhiranku ada kecuali boleh dicatat di sini kecuali iku yang berarti pergi harusnya kan IIT iku I yang pertama tetap ku yang kedua ganti ITE IIT yang itu jadinya nggak dia lain sendiri dia ITTE kecuali iku diganti menjadi ITTE boleh ditulis itu ya ini ada di situ kayaknya kalau nggak salah yang bentuk T itu ada ya coba ditunjukkan temannya belakang ya yang itu yang tabel BNI ke BNT yang itu ya. Nah itu semua akhiran ku itu menjadi ITE kecuali iku. Tadi kan ini kan harusnya diganti ITE, otomatis ini turun ITE kan harusnya gini, ini harusnya kan, tapi ini salah, khusus iku menjadi ITTE ya. Itu ya, yang lainnya ku-nya tuh jadi ITE. Udah? Ya. Yang benar tuh yang ini, yang dia kasih tuh. Ikunya jadi ITTE. Ini akan berefek kalau kalian nanti di Jepang SMS-an sama orang Jepang itu efeknya beda. Kalau salah tulis itu efeknya beda. Lalu untuk kata gu jadi IDE. Gu jadi IDE. Misalnya berenang, oyo gu. Oyo ya, oyo ide. Misalnya lagi yang ini su jadi site. Misalnya katakanlah hanasu bercerita menjadi ya hanasite. Ya. Jadi sengaja seperti ini saya urutkan. Mungkin di buku agak beda dia.
di sini pecah dia gitu. Oleh buku tuh utsubu gitu kan jelaskan. Jadi nggak ngumpul-ngumpul ya itu. Kebetulan aja saya begitu utsubu dia ngumpul ini. Ya, lalu kakak dua kan ingat apa itu ciri-cirinya? Eru sama iru. Ya, itu ru-nya diganti te. Misalnya taberu, ru-nya ganti te, bukan tte, tapi te, satu t. Ringan dia jadinya. Taberu menjadi ya, tabete, bukan tabete, bukan, tapi tabete. Ringan t-nya satu. Miru menjadi ya, mite. Ya. Jadi kakak dua itu yang bunyi eru sama iru tuh ru-nya kan di te. Itu cara yang merekod di kepalanya. Nah, lalu yang ketiga itu yang menggunakan suru sama kuru kan. Sigoto suru, tekong suru, rikong suru, ya, jumbi suru. Nah, surunya jadi site. Ya. Misalnya bekyo suru, bekyo site. Nah, kalau kuru ini apalagi aja jadi kite deh. Semuanya udah dapat tabel ya? Udah dapat tabel semua kan? Nah, mungkin di tabel itu diurut-urut dikit bahwa tentang iku itu ada perkecualian. Ya. Nah, lagi satu kiru juga perkecualian ya. Kiru. Nah, ini ada kiru yang berarti pakai baju. Ada yang berarti potong. Nah, kalau kiru yang pakai baju ini dianggap kakak dua. Terus yang berarti potong dianggap kakak satu. Kenapa kita harus tahu kakak dua kakak satu? Agar kita tidak salah merubahnya dia ke bentuk T. Kalau kakak satu tadi kenderunya dilihat diganti T T E sehingga kiru potong menjadi ki T T E. Ya. Yang kiru pakai baju menjadi kite. Ya. Ru-nya ganti te. Yang pakai baju kakak dua jadi kite. Yang motong sama-sama dia kiru awal. Romajinya sama. Ji itu kan huruf Roma itu huruf Roma. Romajinya sama. Yaitu kiru. Tapi kalau ditulis pakai kanji dia beda. Nah itu. Ya. Sehingga kiru yang berarti pakai baju itu kakak dua kita. Kiru yang berarti memotong, entah memotong pohon, memotong tali, itu dia kita double T. Ya, lalu begini. Kembali ke tadi. Tadi suruh jadi apa? Site. Guru jadi kita. Nah, jadi udah paham ya? Jadi bab 5 ini yang menyatakan sedang dia diselesaikan. Kalau saya kasih soal nggak usah panik, nggak usah bingung, langsung ambil lembaran susunan pola kalimat lengkap. Oh ini soalnya di apa ke dari? Oh di, ambil yang lembaran di. Urutannya apa? Subjek, habis itu subjek uang, habis itu keterangan waktu, kan gitu. Itu ambil itu. Nah, habis itu kata kerja yang terakhir, yang paling terakhir. Oh ini sekarang sedang, berarti dia bentuk T. Nah lihat kata kerjanya, kata kerja pertama, kedua, apa ketiga. Nah, oh ternyata kedua, berarti T-nya satu, terusnya ganti TE, habis itu tambah I masuk. Ya, oke. Coba kita contoh. Kita contoh real ya. Contoh real yang pertama ini. DC ini bisa dipakai ini. Ini kita sekarang coba sedang gitu. Kami bahasa Jepangnya ya watashi tachi belajar benkyu suru.
Nah ini ada suruhnya kakak berapa nih? Ya kakak 3 benar. BJ ini bahasa Jepang tadi. Nihongo. Divisi ya divisi. Itu makan. Ini sedang lagi. Ciri-ciri dari bab hari ini itu sedang. Pak Suzuki itu Suzuki Sagu itu merekam itu Rekuong Suru. Lokuon. Ro Lokuonnya otok saja, suara saja. Kalau gambarnya juga diikuti loku ga suru. Re itu kan roh. Re ya. Kalau Saya juga Rekuong itu kan roh kuong. lo Roh ero kuong Suru. Video. Bahasa BI, bahasa Jepang, Nihongo. HP Ketai. Kata kerja. Coba kita pakai kata kerja yang saya kirim di situ ya, di grup. Hidup seseru Pak. Hidup seseru. Memindahkan tuh ido spasi saseru. Ido spasi saseru.
dari atas ya, kata Soekarno itu. Kami itu watashi tachi. Belajar itu benkyo suru. Merekam rokuong spasi suru. Video itu video. HP itu ketai. Orang asing gai kokujing, kadang-kadang gaijing. Koku ini kadang-kadang dihilangkan, gaijing kalau dia manggil cepat ya. Terus panen yang dengan cara metik sumi toru. Terus memindahkan ido spasi saseru. Traktor itu torakuta, sekarang ima. Ya, coba dijawab sebisanya. Tulis di buku masing-masing. Terus nanti kalau pas kita jawab bersama, kalau ada salah jangan semuanya diurut, dikit jadi diurut, biar kita tahu kita jatuh di mana gitu. Terus juga yang tahu kita sendiri, nggak ada teman nggak tahu. Itu ya, coba dijawab dulu sebisanya. Untuk bisa menjawab ini ya, kita perlu 2 lembar hal, yaitu lembar pertama yaitu susunan pola kalimat lengkap yang D ya, itu cari susunan pola kalimat lengkap, ada subjek, ada keterangan waktu yang gitu. Itu cari, ambil lembar itu, ditambahkan dengan kemampuan kita untuk merubah kata kerja dari bentuk kamus ke bente. Lihat di tabel yang ada udah dibagikan tuh, yang di tabel itu boleh dilihat. Itu BNI ke bente. Nah, BNI ke bente. Jadi kata kerjanya dirubah ke bente, tambah i masuk. Selesai kan? Ya, coba kita jawab bareng-bareng. Walaupun banyak yang sudah paham ya susunan pola kalimat lengkap, tapi kali ini coba kita pelan-pelan dulu. Lihat di pola kalimat lengkapnya. Yang pertama kali apa yang harus dilihat? Apa yang harus ditulis? Subjek. Subjeknya mana? Ya, kami itu subjeknya. Jadi subjek itu bisa pelaku dari kegiatan itu, bisa jadi juga topik yang dibahas dalam kalimat itu. Misalnya orang tua itu akan menyeberang, berarti orang tua itu yang melakukan aktivitas kan, itu disebut subjek. Misalnya orang asing itu akan panen, berarti orang asing itu ya subjek. Atau misalnya gini, meeting akan dilakukan besok, meeting itu subjek. Jadi subjek dalam bahasa Jepang itu bukan hanya orang, tetapi juga topik yang dibahas. Kayak yang terakhir saya kasih contoh tadi kan, meeting akan dilakukan besok misalnya, atau meeting sedang berlangsung, nah gitu misalnya. Nah ini kan yang meeting sedang berlangsung, nah itu meeting itu jadi subjek. Nah dalam hal ini, dalam nomor 1 ini kami sedang belajar bahasa Jepang di BVC, berarti subjeknya mana? Kami. Watashi, subjek partikelnya apa? Wa. Berarti watashi tachi wa. Stop dulu, watashi tachi wa gitu. Nah, jadi watashi tachi itu bawa wa, partikelnya wa. Lalu dilanjutkan dengan apa? Keterangan waktu. Nah, kalau bab ini ya yang namanya sedang dilakukan, berarti keterangan waktunya sudah pasti sekarang atau saat ini. Sekarang atau saat ini itu bahasa Jepangnya ima. Nah, dalam soal nomor 1 tidak disebutkan keterangan waktunya, jadi pas lewat. Subjek wa sudah selesai, keterangan waktunya nggak ada. Lalu dilanjutkan dengan apa? Ya, keterangan tempat. Tempatnya di mana? Ya, di PVC. Partikelnya apa? D. Oke, berarti BVC D. Lanjutannya ya BVC D. DE tulisnya D, tapi bacanya D. Watashi tachi wa BVC D. Lalu lanjutannya ada nggak ini dengan siapa dia belajar? Nggak ada kan? Nggak disebutkan. Habis itu dengan alat apa? Dengan overhead. Ini alat overhead namanya. Nah itu nggak ada kan? Bersepuluh itu misalnya nggak ada kan? Nah itu lolos gitu. Nah jadi yang berikutnya ketemulah objek. Objeknya apa? Oke, bahasa Jepang. Bahasa Jepang apa? Nihongo. Partikelnya apa? Oke, Nihongo
Ya. Jadi saya ulang, watashi tachi wa BVC de Nihongo. Lalu dilanjutkan dengan apa? Diakhiri dengan apa? Kata kerja. Kata kerjanya Bekisuru menjadi Bengkel Site. Ya, bente nih, bukan beni. Jadi Bengkel Site tambah apa terakhir? Ya, Imasu. Ya, Imas bacanya. Jadi lengkapnya watashi tachi wa BVC de Nihongo wo Bengkel Site Imas. Ya, kalau ada yang salah diperbaiki. Watashi tachi wa BVC de Nihongo wo Bengkel Site Imas. Jadi penggalannya pun penggalannya di partikel. Seperti saya ngomong tadi, watashi tachi wa. Mungkin dia bisa dulu sebentar. Watashi tachi wa BVC de. Jadi penggalannya di situ. Bukan begini. Watashi wa BVC, bukan gitu. Watashi tachi wa BVC de Nihongo wo Bengkel Site Imas. Ya. Oke, lanjut. Pak Suzuki sedang merekam video bahasa Jepang dengan HP. Gimana ini ya? Suzuki-san wa Oke. video wo Ah, ketai den wa pertanyaan. den wa de Benar. roguga shite imasu. Ya, rokuga shiteimasu. Ya. Suzuki-san wa Nihongo no video. Nihongo no video ya. Video bahasa Jepang tuh Nihongo no video. Nihongo no video wo kite denwa de rekuga shiteimasu. Saya ulang pelan-pelan. Suzuki-san wa Nihongo no video wo, ya, Suzuki-san wa Nihongo no, ada no-nya loh. Nihongo no video wo, udah, rokuga shiteimasu. Shite-nya satu T, shiteimasu. Rokuga shiteimasu itu belakangnya. Mau ichido, one more. Suzuki-san wa Nihongo no video wo kete denwa de rokuga shiteimasu. Ya. Oke, nomor 3. Orang asing itu sedang panen. Lagi kita coba pelan-pelan sekarang lagi. Kembali ke nomor 1. Yang pertama dilakukan adalah subjek. Subjeknya mana? Ya, harus ada itunya loh. Orang asing itu. Ada itunya loh nih. Berarti ini ada unsur bab 2. Ya. Anu. Ya, benar, anu. Anu gaikokujin wa. Gitu. Nah, ini di mana dilakukan nggak disebut. Kapan waktunya nggak disebut. Di mana juga nggak disebut. Dengan siapa dia panen nggak disebut. Habis itu dengan alat apa dia panen juga nggak disebut. Jadi langsung ke ini, ke kata kerja dia. Apa yang dipanen pun tidak disebut. Orang asing itu sedang panen sayur, itu sayurnya juga nggak ada, sehingga objek juga nggak ada. Langsung subjek langsung lompat ke kata kerjanya atau predikatnya. Ya. Berarti gaya ke kucing, ano gaya ke kucing wa, sumi, ya double T benar wa ya, dot T, ya dot T mas. Ano gaya ke kucing wa sumi tot T mas. Sumi toru menjadi suminya tetap sumi, torunya itu berubah, ru-nya diganti TTE, diganti TTE, jadi sumi tot T mas. Ya. Anu atau suno juga boleh. Anu gaiko kucing wa sumi tot T mas. Oke. Lalu nomor 4, Iwan sedang memindahkan traktor sekarang. Nah, coba sama-sama sekarang. Apa yang duluan pertama kali dibuat? Subjeknya siapa? Iwan. Berarti bahasa Jepangnya apa? Oke, Iwan san. Partikelnya apa? Oke, Iwan san wa. Itu. Lalu keterangan waktu. Mana keterangan waktunya? Yaitu bahasa Jepangnya? Ima. Pakai partikel apa enggak? Enggak. Karena apa? Ya, karena bukan jam. Jadi keterangan waktu itu tanpa partikel gitu kan dulu di benak kita. Ya, keterangan waktu itu nggak usah pakai partikel kecuali dia jam, baru dia pakai nyi. Ya, berarti Iwan sang wa ima
Lalu dilanjutkan dengan langsung ke objek ya. Objeknya mana? Ya, bahasa Jepangnya partikelnya. Oke. Berarti iwan sanwa ima toraku tawo. Lalu dilanjutkan dengan kata kerja. Oke. Kata kerjanya ido saseru. Ido saseru itu kakak berapa? Bunyi eru. Ya, kata kedua. Ya. Jadi tinggal ru-nya ganti te. T-nya 1. Ido sase te imas. Oke. Jadi lengkapnya iwan sanwa ima toraku tawo ido sasete imas. Sasete-nya T-nya 1. Sasete imas. Ya. Kalau misalnya ini mungkin nomor 4 ini boleh jadi sebelumnya bos bertanya begini, misalnya Iwan sedang apa atau sedang melakukan apa, itu misalnya Iwan sedang melakukan apa. Saya hapus ya. Sedang melakukan apa? Iwan sedang melakukan apa? Sedang ya, melakukan ini bahasa Jepangnya suruh. Melakukan saja sih suruh ya. Apa ini bahasa Jepangnya? Nani. Coba bareng-bareng ya. Yang pertama tetap apa? Subjeknya mana? Bahasa Jepangnya apa? Iwan san. Partikelnya apa? Oke. Keterangan waktunya ada nggak? Iwan sedang melakukan apa saat ini? Sekarang nggak ada ya? Sekarangnya nggak ada kan? Lolos. Lalu Iwan sedang melakukan apa di WC? Nggak ada kan? Nah, lolos lagi. Dengan siapa? Nggak ada. Beberapa orang juga nggak ada. Oke. Ya. Berarti langsung ke objek. Ya. Objeknya mana? Yang itu. Nah, secara mencari objek kan sama kayak dulu. Kata kerjanya dulu dicari apa kata kerjanya? Melakukan. Apa yang dilakukan? Apa? Berarti nani partikel dari objek wo. Nani wo. Lalu suruh menjadi site. Tambah apa? Imaska. Iwan sanwa, nanti kok site imaska. Iwan sedang ngapain sih? Bahasa Indonesia fasihnya gitu. Iwan sedang ngapain sih? Iwan sanwa, nanti kok site imaska. Biar nggak lupa pelajaran terdahulu, coba begini. Budi sedang membeli motor baru. Ini ada unsur bab satunya. Kita nggak track ke depan. Bab satu kita cari. Yang mana unsur bab satu? Sebaru. Ya, motor baru. Ya. Jadi motor tuh KB, kata benar. Baru tuh kata sifat. Benar gandeng kata sifat I. Perlakuannya bagaimana? Gitu. Nah itu biar nggak lupa. Budi sedang membeli motor baru. Coba bareng-bareng jawab. Pertama kali yang kita selesaikan, kembali lihat di urutan itu, yaitu subjek. Biar nggak bingung, langsung itu. Subjeknya mana? Budi. Bahasa Jepangnya? Budi-san. Partikelnya?
Wa. Budi sangwa. Keterangan waktunya mana? Nggak ada ya? Lolos. Coba ya. Ini udah selesai. Yang tersisa membeli. Nah ini dua ini ya, berarti ini kan kita kerja ini objek. Langsung lompat ke objek. Objeknya apa bahasa Indonesia-nya? Oke, motor baru. Bahasa Jepangnya? Ya, atarasi baiku. Ya, tanpa no atarasi no baiku itu salah. Yang benar tuh atarasi baiku. Jadi Budi sangwa atarasi baiku partikelnya apa? Wo. Oke. Budi sangwa atarasi baiku wo. Kate T itu kudu? Ya, double T. Karena dia kakak satu. Jadi KU kalau dipecah itu KU itu menjadi KA strip U tunggal kan? Nah, U tunggal itu diganti TTE. Nah, jadi KT. Tambah apa? Imas. KT Imas. Jadi Budi sangwa atarasi baiku wo KT Imas. Ya. Karena terlihat sudah paham ya, karena intinya sebenarnya urutan kalimat itu, kalau urutan kalimat itu udah lahir sama merubah ke bentuk T, bentuk I ya, nah itu kita ngebut dan langsung bisa. Bahkan kadang-kadang begini, kalau murid yang mau ke Jepang, oh ini selanjutnya saya ngerti pada berangkat kita jadi. Tapi kadang-kadang lemahnya di contoh atau di penggunaan, di mana sih digunakan itu. Oke. Karena ini waktunya masih banyak dan bab berikutnya adalah bab ringan. Saya lanjutkan ke bab berikutnya biar ada perkembangan, mumpung semuanya datang. Ini agak kasih jarak dikit ya, agak jauhin saya ke bawah. Ini agak ke bawah ini kita bisa. Nah ini bab 7 ini apa? Memohon untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi memohon itu ada dua. Misalnya apa? Mohon berdiri. Itu yang pertama. Yang A sebelahnya. Yang A. Mohon tidak berdiri. Itu yang B. Coba gini. Nggak kelihatan. Oh. Beli negatif. Ya? Beli negatif. Oh, kudu kiri, kampret kenanya. Pak. Orang gini-gini orang kena. Ya, jadi memohon itu ada dua, mohon melakukan sesuatu dan mohon jangan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ya. Jadi karena kita sudah terbiasa menggunakan pola kalimat lengkap, jadi pola kalimat lengkapnya itu biar tidak memenuhi tempat saya nulis ya, yang cetrek. Nah ini pola kalimat lengkap anggap yang kakaknya bentuk T ya, tambah kudasai. Jadi ini pola kalimat lengkap ini titik tiga nih. Ya. Yang kata kerjanya bentuk T tambah kudasai. Kalau yang ini kata kerjanya bentuk nai. Bentuk nai. Plusnya D kudasai. D spasi kudasai. Ini yang saya lihat, yang saya tunjukkan ini sambung nanti ya.
ini bentuk naik sama tulisan DE ini nanti disambung nulisnya ya. Kenapa saya buat plus gini? Karena nggak ada bentuk naik D. Bentuk naik D itu nggak ada, yang ada itu bentuk naik, paham ya? Sehingga saya buatnya begini. Untuk pemohon untuk tidak melakukan sesuatu itu rumusnya pola kalimat lengkap yang kata kerjanya bentuk naik langsung sambung dengan D. Ini sambung tulisan D kuda saya. Pasti langsung bisa. Karena apa? Dari bab 4, 5, 6 kita udah digebak, diamplas terus pakai pola kalimat lengkap. Nah itu poin dari pelajaran selanjutnya. Jangan salah tulis ya. Udah dibuat rumusnya. Jangan salah tulis, ini rumus soalnya. Nah, ini slide-nya belum ada untuk nanya. Karena slide-nya belum ada, di situ mungkin ada ya, udah ada ya, tapi saya jelaskan di sini. Nah ini apa? Yang memohon melakukan sesuatu yang A itu kan sudah mengerti, karena apa? BNT udah bisa kan, walaupun belum fasih sekali, BNT udah bisa, dengan tambah apa? Kudasai. Ya. Nah yang hal baru itu apa? Yang mohon tidak melakukan sesuatu itu yang hal baru. Kenapa hal baru? Karena yang menggunakan bentuk naik. Nah, bentuk naik apa? D kudasai. Nah bentuk naik itu kayak apa sih? Nah sekarang saya jelaskan. Sambil lihat tabel situ juga boleh bentuk naiknya. Saya jelaskan bentuk naik itu kayak apa. Kembali saya menjelaskan kata kerja bahasa Jepang itu ada 3 kelompok. Yang kata kerja kelompok pertama yaitu berakhiran u, ru, su, bu, mu, nu, ku, su, kan gitu. Nah, ini ingat dari mus ke naik. Kata pertama itu caranya begini. Untuk cara mengingatnya begini ya. Untuk merubah ke bentuk naik, setiap u ganti anai kecuali orang dua ini. Ya, ingat ya. U ganti apa? Anai. U ganti anai. Saya kasih contoh. Noru artinya naik. U-nya ganti anai menjadi noranai kan? U-nya ganti anai. U yang ini ganti anai jadi noranai. Noru itu naik, noranai itu tidak naik. Ini lompatin dulu, ini lompatin dulu. Bu sekarang, misalnya yo bu. Bu ini ganti anai menjadi oke. Yo ba naik. Lalu misalnya minum, ngedrink. Nomu. Sekarang ngedrink bertekos. Ganti anai menjadi oke. No ma naik. Mati. Ini akhiran nur cuma ada satu, yaitu sinu menjadi ya sinanai. Sinanai. Ya. Ini kan akhiran ku ya. Kaku misalnya menulis kaku. Ganti anai? Oke. Naik. Misalnya isoku. Kalau itu kan oyoku di sini saya buat isoku. Kan boleh. Ini kan itu kan wakil aja. Isoku. Ganti anai? Ya, iso ga naik. Di situ mungkin osu ya. Osu sekarang saya ubah hanasu. Kan sama. Akhiran su kan? Hanasu. Ya, hanasa. Hanasa naik. Nah, sekarang dulu kita bahas yang brengsek ini. Misalnya yang 2 ekor ini bikin kita ribet aja. Misalnya u tunggal apa? Kau. Kalau dipecahkan K strip U gitu. Nah, dia U tunggal kan. U akhir ganti wanai. U akhir ganti wanai. Berarti K wanai. Nah, ini wanai. Yang tadi itu yang lainnya U ganti anai. Yang U tunggal
diganti wanai. Jadi kawanai. Kau membeli, kawanai tidak membeli. Nah ini misalnya tatsu, misalnya itu menjadi TTA naik. Nah ini hafalin aja nih. Desuknya ganti TTA naik. Desuknya ganti apa? TTA naik. Ya, pokoknya misalnya matsu, tatsu, apa yang su belakangnya tuh gitu dah. Ganti TTA naik. Nah ini yang bikin kita ribet dua nih. Nah, di tabel udah ada tuh. Oke, sekarang kita masuk ke kakak dua. Kembali saya tanya coba, kakak dua ciri-cirinya apa? Iya benar, eru dan iru. Eru yang ada huruf matinya dan iru yang ada huruf matinya. Misalnya kakak dua, yang bunyi huruf mati HM, eru. Contohnya misalnya apa? Mazeru coba ya, Mazeru. Ini terus di bagi satu taberu. Terus yang berikutnya ciri-cirinya dia huruf mati plus iru. Misalnya miru itu misalnya, atau okiru itu. Nah ini caranya gimana? Semua ini ru-nya ganti naik. Mazeru, ru-nya ganti naik jadi ya mazenai. Taberu menjadi tabenai. Miru menjadi minai. Okiru menjadi oke, seperti itu. Jadi untuk perlakuan kedua paling gampang, ru-nya ganti naik. Ya, ru ganti apa? Naik. Lalu yang ketiga, itu ketiga, dia kan ciri-cirinya suruh. Ini hafalin aja, titik sinai. Ya, terus guru itu ketiga juga. Guru ini baru dihafalin. Oh, naik sengaja kasih mata ya, biar ingat baru nih. Kau naik. Soalnya sering orang anak-anak tuh tulisnya kunai. Salah, bukan kunai, tapi konai. Sehingga saya buat mata di sini biar ingat o nih, bukan u. Ya, konai. Jadi yang berakhiran suruh jadi sinai. Sigoto suruh bekerja, sigoto sinai tidak bekerja. Nah, kekong suruh menikah, kekong sinai tidak menikah. Guru datang, konai tidak datang. Oke? Nah, itu kemampuan kita untuk merubah ke bentuk naik. Untuk bab 7 dia pakai dua bentuk, yaitu bente sama ben naik. Ya. Sekarang contoh pasti bisa langsung. Misalnya gini. Nah, ciri-cirinya dia di bab 7 ini menggunakan kata mohon atau bahasa Jepangnya please gitu belakangnya. Ya, bahasa Inggrisnya. Misalnya gini. Mohon misalnya obat. Misalnya begini, mohon minum obat. Ini cenderung kalimatnya kalimat super tidak lengkap. Mohon Anda minum obat. Itu banyak ada subjeknya. Subjeknya kan ada ini sekarang. Minum bahasa Jepangnya apa? Nomu. Obat kusuri. Ya, coba jawab bareng-bareng. Ada nggak subjeknya? Nah, kalau mau ada, mohon Anda minum obat. Gitu. Ini kan nggak ada. Nah, ada kan terang waktunya? Nggak ada juga. Lalu dengan siapa dia minum? Nggak ada. Dengan alat apa dia minum? Pakai air? Nah juga kan. Nah jadi dia kalimatnya pendek sekali. Langsung berarti ke objek. Objeknya apa? Bahasa Jepangnya? Partikelnya? Oke. Kusuri wo. Lalu langsung ke kata kerja. Kata kerjanya apa? Bahasa Jepangnya? Nomu. Nomu itu kakak keberapa? Pertama. Perlakuannya dia untuk bentuk T menjadi apa? Ini rumusnya kan ini mohon minum ini kan bukan, kalau mohon jangan itu bentuk naik. Kalau mohon melakukan sesuatu bentuk T. Jadi nomu menjadi ya benar nonde. Tambah apa? Udah lupa. Ya, kudasai. Kusriwo nonde kudasai.
Ya. Kusudio nunde kudasai. Mau lengkapnya anatawa kusudio nunde kudasai. Dalam bahasa sehari-hari yang begini ini pasti hilang subjeknya. Udah langsung mengarah ke orang itu soalnya kan. Nah, mohon begini, mohon begitu. Coba yang kedua. Misalnya mohon jangan menebar pupuk karena mungkin saja sawah itu airnya mau dikeluarin, tapi mau dikeluarin airnya mau dinyat, bahasa Balinya dinyat, tapi kita nyobain rapuh kan hanyut pupuknya. Jadi bos mohon jangan tebarkan pupuknya ya gitu. Jadi menebar itu bahasa Jepangnya maku, pupuk hirio. Pelan-pelan. Ada nggak subjek? Nggak ada. Ada nggak keterangan waktu? Oke, nggak ada. Habis itu dengan siapa? Mohon jangan debat pupuk dengan wayan. Nggak kan? Nggak, lolos. Lalu mohon jangan debat pupuk berdua. Nggak ada kan? Lolos. Lalu jangan debat pupuk pakai skop. Nggak ada kan? Nggak ada, lolos. Jadi langsung ke objek lagi. Objeknya? Ya, bahasa Jepangnya? Partikelnya wow, ini partikelnya, ini semetonnya. Lalu langsung ke kata kerjanya apa? Maku itu kata keberapa? Ke satu. Ku itu dirubah ke pelan-pelan nih. Benar, bentuk naik. Jadinya apa? Oke, makanai. Tambah apa? Tambah D. Ya, kudasai. Kiri wa makanan ide kudasai. Saya nomor 3. Mohon jangan menyeberang di sana. Menyeberang tuh wataru. Di sana itu misalnya kita pakai asoku ya, asoku. Mohon jangan menyeberang di sana. Ya. Ini harus hati-hati. Ini kalimat mohon jangan menyeberang di sana, ada objeknya nggak? Nah, nggak ada objek. Menyeberang itu tidak ada objek. Menyeberangkan baru ada objek. Misalnya saya akan menyeberangkan nenek itu yang objek. Ya. Saya kalau menyeberang saja nggak ada objek. Ini kalimat intransitif, kalimat yang tidak perlu objek. Subjeknya mana? Nggak ada. Subjek nggak ada. Keterangan waktunya nggak ada. Berarti langsung ke keterangan tempat. Asuku. Partikelnya apa? Jangan dijawab dulu. Ini menyeberang ini kata kerja yang punya arah. Berarti bukan bukan di-nya. Di untuk menyatakan kata kerja yang berupa arah. Ya, berarti asuku wo. Tapi o-nya bukan wo, tapi o ya. Asuku o. Menyeberang menjadi iya, watarana ide kudasai. Wataru u-nya ganti anai. Anai. D, sambung D-nya. Kudasai. Asuku wo watarana ide kudasai. Biasanya kan asuku de dalam hal ini wo dipakai karena wataru atau menyeberang itu adalah aktivitas yang mempunyai arah. Itu di-nya dipakai wo, bukan de, bukan ni.
Oke. Berarti asokuo watarana itu kudasai. Misalnya gini. Mulai sedikit kita bermain sama kalimat majemuk ya. Karena besok sibuk, mohon jangan libur besok. Coba dijawab jawab ini sendiri. Terus orang Jepang paling suka menghilang dua kata yang sama. Seperti besok itu ada dua kali muncul kan, di kalimat kedua dia besoknya nggak dimunculkan lagi. Kecuali karena besok sibuk, mohon jangan libur, berusaha itu lain lagi. Ya, kalau besok itu dua kali itu dieliminir. Mohon じゃなくてすぐじゃない日本語でラフすると謀反がルアカリになるとね、ベソがルアカリになるとガボレっていうすぐになる。明日忙しいから休まないで。明日はとか明日もう短くしちゃうとそうだ、明日は忙しいですから休まないでください。 kadang-kadang luarnya nggak disebut. Jadi yang karena besok sibuk itu kita terjemahkan dengan bab 1 ya, karena besok adalah sibuk. Awak di des, cuma karena udah ada unsur karena, dia desnya dikasih kara, des kara. Yang ini sebagai A, yang ini sebagai B. A, wa, B, des, kara. Karena ada unsur karena, ini kita belajar ini ya. Awak B des kara. jangan libur besok besok. Meninggalだから休まないでってなるの。softnya Yasun Dewa Ikimasen yang gitu itu bab berikutnya.
yang bawah itu karena di gudang ada ular, mohon hati-hati. Gudang itu bahasa Jepangnya souko, ular itu hebi, hati-hati itu ki spasi o spasi sukeru, Soko. souko. Uwe kan Oh, ini. Yang terakhir di dalam souko. Oke, karena dia kan. Ya. Coba kita jawab yang nomor 1 dulu. Karena besok sibuk, mohon jangan libur besok. Benar gitu? Kita wa Hmm. di Subasi Deskara Ya, resolusi di sekarang. ya Sumanai de Kudasai. Ya semana itu udah saya. Jadi astawa isogasi deskara. Ya, Ya, astawa isogasi deskara. Hmm. Ya sumana itu udah saya. Besok yang kedua tuh nggak usah disebut lagi. Ya sumana itu udah saya. Benar kata benar. Terus yang kalimat kedua itu kombinasi bab 3 ya. Karena di gudang ada ular, mohon hati-hati. Nah, bab 3 nya terus selesaikan. Tepatnya mendadak Sokuni ya sukunya Tebiga benar Imaskara ya imaskara terus Kiyo ya benar. Sukete Kudasai. Nah tsukete itu T nya berapa? Yang ru nya ganti TTE apa ganti TE? Ganti TE. Ya benar sih, coba T nya 1 yang belakang. Kalau diambil dari yang T depannya 3 apa 2 jadi T nya. T yang pertama kan su itu sukete. Nah, sukete bukan TTE. Ya benar, cuma T nya double itu tadi. Ini sukeru ini kakak keberapa? Ya kakak kedua. Bunyi eru ada romantika. Ya jadi dia ru nya ganti TE. Kiyo sukete kudasai. Wah hati-hati ya, sukete kudasai. Kan orang yang nggak belajar tuh dia nulis SMS tuh begini. Kios kete kudasai. Nah. Kios kete kudasai. Karena dia nggak tahu awal katanya apa. Awal katanya ki spasi o spasi sukeru. Jadi orang yang belajar dia ngomongnya kio, nulisnya kio sukete kudasai. Kalau orang yang nggak belajar kan karena dia belajar dari telinga aja, yang di Jepang banyak sekali. Kalau dia SMS sama orang Jepang, kios kita bisa orang Jepang baca mau panik gitu, bingung gitu ya. Kios warung gitu. Kios kita kudasai. Soko itu kan. Sukeru gara. Ya. Kios sukete kudasai. Sekarang coba waktu lebih sedikit, coba ini. Ya. Mencangkul tagayasu. Mencangkul itu tagayasu. Ya. Mohon mencangkul. Gimana jadinya? Apa? Tagayasu jadi tagaya site kudasai. Ini mencangkul, ini mohon mencangkul. Tagayasu kudasai. Mohon mencangkul. Kalau mohon jangan mencangkul, ganti anan. Anai Kudasai. Tagaya sanai de kudasai. Jadinya tagaya sanai de kudasai. Ya, Bikin dong anak ya. itu mencangkul. Yang A mohon mencangkul, yang B mohon jangan mencangkul.
Nah, kalau misalnya begini, nah ini tarik, nah ini kan mencangkul. Yang apa artinya Indonesia? Mohon mencangkul ya, ingat ya, mohon mencangkul. Yang kedua nih, tegak sana ini tidak saya. Ya, mohon jangan mencangkul ATM. Nah itu. Nah sekarang hiparu itu tarik atau menarik, bukan menarik bagi cantik, bukan, tarik, menariknya, tarik. Nah, yang A jadi apa, yang B jadi apa? Hiparu menjadi ru, yang mohon tarik. Ya benar. T itu dong? Ya, hipate. Kudasai, kayak KDS kudasai. Hipate kudasai. Mohon jangan tarik. Iya, hiparanai de kudasai. Hiparanai de kudasai. Nah, mumpung ada ngomong tarik ini saya punya pengalaman di Jepang dulu. Begitu saya ditulis kuliah, baru ada Pak. Penuh rintangan sama luar negeri. Punya udah lama udah. Jadi tarik itu kata dasarnya, tahu kan kata dasar? Bongkol katanya. Kalau bahasa Jepangnya kihongnya itu hiparu. Ini pengalaman saya di tahun 2002, baru 2 hari di Jepang. Saya berangkat dari Surabaya, agennya bilang nggak usah belajar bahasa Jepang. Saya ke sana dalam kondisi tidak tahu bahasa sama sekali. Nah, diajaklah kerja sama bos. Nah, diajak kerja sama bos itu begini, tentang hiparu dulu. Sampai sekarang saya ingat. Boleh. Ini kan traktor ya, traktor. Ada di traktor. Saya di depan. Traktor ini setir. Ini bos. Karena ini traktornya. 3 roda. Traktornya 3 roda. Nah, habis itu di belakang ini, pas di bawah ban belakang ini ada gini besi kayak balik-balik, war gitu. Kapul. Dia itu menggemburkan tanah, sekaligus di sini ada kotak yang isi pupuk langsung jatuh ke bawah. Jadi suara gitu, kayak baling-baling itu kayak pencacah tanah itu. Nah, itu dia traktor itu sambil jalan, dia itu sambil menggemburkan tanah dan menjatuhkan pupuk dari sini. Plus lagi di sini ada roll ini roll ya, ada plastiknya. Nah, plastik ini ke sana. Jadi traktor itu dia menggemburkan, langsung menaruh pupuk, langsung ada plastik. Kan seperti kalau kita ke Bedugul itu kan kadang-kadang ada tanah ditutup plastik itu, tahu nggak ya? Entah tanaman apa itu. Nah itu mungkin untuk tujuan biar pupuknya nggak kemana-mana, plus rumputnya nggak tumbuh. Nah, itu tujuan plastik itu. Nah saya waktu di Jepang itu pas musim panas, bulan Juni kalau nggak salah, dan dalam kondisi saya nggak tahu bahasa sama sekali. Nah, lalu saya disuruh megang bos plastik ini ujungnya, pegang ini kan. Nah lalu udah pegang plastik ini segini lebar, lebih kurang segini lebar. Bos mulai start traktor kan, langsung gemburkan, langsung pupuk itu turun, tanah itu udah isi pupuk, dan langsung plastik itu kak di seluruh ini masuk ke tanah itu lah. Nah, tinggal saya megang di sini. Nah, jadi bos langsung jalan kecepatnya pelan sekali, paling 10 km per jam. Saya tugas saya megang sini. Nah, sudah sampai di ujung bos sana sekitar udah 100 meter kan. Saya waktu itu baru 2 hari Pak. Bos teriak begini, hipate.
Tadi apa kata dasarnya? Hiparu ya, tarik. Hiparu, hipate. Yang namanya orang kerja lagi panas-panasan, lagi emosi, ya kudasai itu mohon. Kudasai itu kan sopan. Nah, kalau nyuruh orang, misalnya hipate kudasai, mohon tarik. Hipate, itu juga tarik, itu tuh ya. Nggak ada mohonnya. Yang namanya orang kerja pas panas-panasan ya hipate, itu bos di sana. Tapi karena saya nggak ngerti bahasa sama sekali, plastik itu, soalnya bosnya gini-gini, saya pikir saya disuruh ke sana. Saya buka plastik itu, tak bawa ke sana, lepas lagi dari sini. Sampai di sana, bos marah. Baka, itu bos. Saya nggak tahu arti baka apa. Hai, saya bilang gitu. Baka, kata dia lagi. Hai, saya bilang gitu. Lagi sekali dia bilang baka, yang ketiga, baka, saya bilang gitu. Dia bilang gitu kan, saya bilang, hai, bos apa? Itu dia ketawa dia, marah tapi ketawa. Karena dia tahu saya nggak bisa bahasa Jepang, go home, dia bilang gitu. Go home. Waktu itu disuruh pulang, dipecat lah saya. Sampai di apartemen, saya diantar pulang. Kan sama ada orang udah lama di sana. Ini mungkin dia cerita di situ kan, habis itu dia pergi. Udah, kamu dipecat itu. Oh gitu ya. Tadi bos teriak-teriak bilang hipate. Apa punya kamusnya? Saya cari hipate nggak ada. Karena yang di kamus yang ada tuh apa? Hiparu. Ada Subandi namanya dari Madiun. Mas, kalau mas cari hiparu, apa cari hipate nggak akan ada. Hipate itu nggak ada di kamus. Cari coba hiparu. Baru saya cari hiparu kan. Tarik katanya. Mungkin maksudnya kencengin gitu sekalian. Tak bawa ke sana, pantesan dia marah. Lalu tak cari kata baka apa artinya? Cuma itu kamusnya kamus orang Filipin. Baka, stupid gitu. Bodoh dia bilang bodoh. Tunggu nggak ngerti artinya. Dia bilang baka, saya bilang hai. Wah ya kecewa gitu. Jadi itulah pengalaman saya. Karena ya bener-bener nggak belajar sama sekali saya Jepang. Bahkan selamat pagi saya nggak tahu waktu itu. Habis itu saya belajar selama 3 bulan itu saya belajar sendiri, ngirim buku dari Bali, buku belajar bahasa Jepang. Lalu sambil nunggu mantan istri, sekarang tuh mantan istri saya yang pertama, dia mau ke Jepang, masih diproses sama Pak Kedio gitu. Sambil nunggu itu saya belajar, gini. Dalam waktu 3 bulan saya bisa ngomong sama bos-bos di sana. Jadi awalnya begitu pengalamannya, buruk sekali. Untung saya nggak ngerti arti baka, cuma saya ngerti bisa tak tonjok bos. Gitu. Baka, hai, saya bilang gitu. Biar dia tenang aja. Yang terakhir dia ketawa orang Jepang gitu, ngetawain sesuatu yang memalukan. Gitu. Marah baru tahan jadi begitu. Marah, tapi lucu, mungkin bagi dia gitu. Akhirnya dia ketawa. Gitu. Ya, itu salah satu pengalaman. Ada juga pengalaman lain tapi bukan masalah bahasa nih. Kan saya dipecat, habis itu dicarikan lagi kerjaan, bukan sama agennya harus kontak sama teman-teman di situ, carikan kerjaan. Habis itu ini siapkan nakut-nakuti, ini memang harus disiapkan mentalnya untuk yang ke Jepang nih. Siapkan mentalnya untuk bekerja di Jepang, lahan di Jepang ya. Kalau kita di sini kecil, ujungnya itu pakai ceker baru kelihatan. Yang itu sekarang panen ketela nih. Nah ini, ini bukan panen waktu itu. Ini traktornya bos. Ini saya. Ini traktor anaknya bos. Nah ini waktu ini kalau nggak salah ketela nanam, ketela yang nanam. Nah ini bos ini narik bibit, jadi ada tali setiap 40 cm ada bibit gitu, kiri kanan kan traktornya 1 bibitnya kiri kanan, jadi di sini dan di sini. Nah jadi tugas saya itu apa? Saya di sini nekan ini, nekan pakai tangan, tapi jalannya permisi ya, pakai ini saja, bukan pakai kaki. Pakai ini berlutut ini saja, musim panas. Lalu anaknya bos di belakang saya, itu tugasnya traktor yang lain, dia ngurung gitu. Ini
ujungnya nggak kelihatan, bolak balik ngomong belum bisa bahasa Jepang saya, mau permisi bos saya mau lari ngambil minum air sebentar aja nggak bisa ngomong. Nah, gitu pahit betul saya di Jepang. Lalu setelah untung waktu itu bos, hai moshi gitu, dia telepon berhenti traktornya kan, otomatis saya sempat berhenti. Nah, aduh berhenti saya, lari langsung ambil air musim panas, bukan gini minumnya di kepala saya cocok, suka ada saya begitu lagi langsung lari sebentar standby lagi jalan ngesot, bukan susah ngesot, kadek ngesot, capek nggak kuat saya di lini yang keberapa tuh saya nggak kuat. Begitu capek saya pengen berhenti sebentar. Anaknya bos kan di belakang saya, dia traktor, ini dia, aduh tekanan batin nih, white saya nggak bisa white ini, aku bilang gitu, I want to rest, saya bilang gitu. Nah, akhirnya jalan gitu sambil saya gini berdoa, ya Tuhan apa salah saya gitu itu saya zigzag. Akhirnya pas jam siang saya bilang sama bos pakai bahasa Inggris, saya berhenti, lalu diantarlah pulang ke kos, ke apartemen, ketemulah sama bekas karyawan saya yang saya ke Jepang juga. Waktu saya bangkrut karyawan saya ke Jepang, dia sudah tahu namanya, itu dari Karangasem. Wih, tadi montu kecil yang kuat, segitunya kamu kuat, macam nanti nih, malah saya gantikan, dia ada yang ke sana. Lanjut dari siang ke sore. Sorenya pulanglah sih sudah habis kerja yang sama kayak ini. Mukanya seming kuning, yang kecil gitu muka sih. Saya bilang gitu, sajan kan orang Karangasem, sajan deh, jaga lelah ragu deh. Yang aku manis malu gitu. Dia mandi duluan kan, sore ini saya lagi setengah hari itu nggak kerja. Dia setengah harinya itu dia kerja, sorenya itu kan dia pulang. Nah dia langsung di rumah bos. Dia bilang juga ternyata benar berat sekali. Lalu dia mandi. Aduh, dia mandi. Saya pikir dia kena setrum di bathtub. Kan cuma pakai bathtub di situ. Tapi kamar mandi di situ nggak ada kuncinya, nggak ada pintunya gampang dibuka gitu. Saya pikir dia kena setrum, saya buka. Tapi kenapa sih nggak kena setrum? Saya ngap, bodoh itu. Telurnya ini lecet. Karena musim panas kan di sini keringat. Nah, tambah jalan ngesot sak. Akhirnya di sini lecet. Perih lah ininya. Itu pengalamannya itu seperti itu salah satu. Terus besok kamu kerja itu lagi. Nah, berarti kamu sama kayak aku, nggak kuat. Lalu kerja tempat lain lagi. Akhirnya lama-lama ngelihat orangnya, dia makan nasi, saya makan nasi. Kenapa dia mampu, saya enggak? Akhirnya lawan, apapun kerjaan ada yang nggak berat, pasti berat di Jepang, apalagi cowok. Kalau cewek dipilihin kerjaan ringan. Gitu. Nah, itu yang perlu ditarik kesimpulannya apa? Awalnya kita nggak kuat, tetapi lama-lama setelah kita beradaptasi jadi kuat. Bahkan kerjaan yang ringan tuh dikasih nggak mau. 6 bulan lagi kan musim dingin kan? Pas musim dingin, saya disuruh kerja sama nenek-nenek di dalam ruangan pakai stovu, pakai pemanas ruangan itu. Kayak ayam berubah gitu, kayak ayam sakit itu. Nggak seneng. Bos kasih saya kerja di luar. Wih, di luar berat. Saya lebih suka yang berat itu ketimbang di dalam. Ngepuk-ngepuk daun gini. Hapatori namanya. Hapa itu daun, toru itu atau tori mengambil lepas daun. Ya itu nggak mau saya. Di luar orang sedang nebar pupuk itu berat sekali. Kalau di sawah yang saya kerja itu permisi ya, kaki itu segini nyemplung ke sawah. Jalan bawa diri aja nggak usah bawa pupuk, sulit sekali. Apalagi bawa pupuk. Dan musim panas. Kalau musim dingin enak. Kalau saya lebih suka musim dingin. Dan itu sedikit untuk bekal di mental nanti. Kecuali yang udah pernah di kapal pesiar, ada pernah kapal pesiar, itu mungkin layak ya, mungkin udah terbiasa pernah. Kalau yang belum terbiasa, yang boleh gitu, meme
Itu pasti 2-3 hari di nangis. itu lagi si Restu itu ingat Restu itu suruh berangkat sensei nggak usah simpai sama saya, simpai itu tanya khawatir, nggak usah khawatir sama saya kerja di Jepang seminggu lagi lo kamu berangkat. Ya nggak usah khawatir, tanteku Pak Sensei, tanteku tuh punya penggilingan padi, slip penggilingan padi itu udah biasa aku sekian karung bawa ke truk. Ya seminggu lagi berangkat, 1 hari kerja, besoknya laporan ke saya si Lek Modi yang membantu kerjaan di Jepang. Lek Modi telepon saya ke Bali, apa yang dibilang, Dek, manipuan dos saja ngirim kamu kini bring kini main gitu. Jangan kamu ngirim orang kayak gini lagi cengengnya ya gitu. Kenapa emangnya dia nangis? Loh kok bisa nangis? Nggak tahu, nangis beneran. Orang remaja, itu nangisnya bukan nangis tersisiak-siak gitu orang dewasa kan, nangis beneran cowok. Nah lalu apa? Kan saya telepon siapa Restu, gimana? Berat kerjanya? Lumayan berat Sensei. Berat aja apa kamu nangis? Loh kok Sensei tahu? Iya banyak mata-mata di sana kan. Kenapa kamu nangis? Itu nari-nari plastik mau panen. Plastik itu kan udah 4 bulan atau 6 bulan tuh, masuk di tanah. Itu ditarik baru bisa dipanen. Ketela nih. Terus kakek, bapaknya bos, kakek nih udah umur 80 udah. Orang di Jepang umur 80 masih di sawah loh. Enggak di sini di tempat tidur menjelang mati. Kalau di Jepang umur 80-90 itu masih kerja di sawah. Nah, si kakek kerja di sebelah kanannya dia, narik plastik. Si Restu kerja di kiri. Si kakek sudah 100 meter lebih, si Restu baru 6 meter belum selesai narik plastik. Terus kenapa kamu nangis? Tekanan batin, ini orangnya tanggung jawab. Tekanan batin sama deh, Sensei. Tekanan batin gimana? Itu kakek kan nggak dibayar sama anaknya, bukan karyawan dia, tapi dia kerjanya banyak. Saya ini yang digaji per jam segini, tetapi kerja saya sedikit, itu bikin saya tertekan, terus saya nangis karena juga sakit perut saya. Katanya gimana caranya kamu narik plastik yang itu ke tanah gunduk gitu, nah itu dicabut dulu. Dia cabut biasa, kita kasih tahu terus caranya. Bahasa Balinya agemnya salah, agem menggait cara kerjanya tuh. Nah, dia ambil plastik itu, dia tarik begini kan sakit perutnya. Yang benar itu plastiknya dililit di tangan, ditempel di dada. Rebahinnya badan kita pakai narik plastik itu, gerut, tapi langsung pengen maju, ini top gerut gitu. Nah itu dia tidak lakukan. Coba besoknya baru bener Sensei, ternyata saya salah jalan, makanya perut saya mau jebol gitu. Oke, sekarang ini kamu push up. Gila Sensei, ini baru habis kerja lu, saya capek belum mandi sudah disuruh push up. Terus tuh denger aja omongannya Sensei, kamu habis capek push up itu nanti mentalmu merasa menang. Nggak ada apa-apanya kerjaan tadi sore itu kan mental kita yang udah menang. Jadi betapapun beratnya tadi sore itu nggak ada berat senapanya, diterapkan sama dia. Seminggu 2 minggu kemudian dia telepon lagi, selfie foto dikirim ke saya, badannya gede sekali. Dan saya bener loh apa yang Sisi katakan, ternyata mentalku yang sebenarnya yang mengalahkan badanku. Setelah mentalku terukir jadi menang melawan pekerjaan, plus ada yang aku senangi di sini. Waktu aku di Bali, emang orang Lombok tapi dia di Bali. Waktu aku di Bali, aku fitness di Macan Gading bayar, besarin lengan bayar. Di Jepang aku besarin lengan dibayar lagi, ya kan? Nah itu seperti itu. Nah ini sekedar untuk tambahan di luar pelajaran bahasa ya, untuk memacu semangat kita ya. Biasanya sih kalau orang yang sudah menikah penyemangat itu foto anaknya, lihat foto anak keluar tenaganya. Tapi kalau yang masih pacaran ingat foto pacar keluar tenaganya. Oke. Ya sekian dulu ya. Kalau ada apa-apa tolong di blogspotnya dibuka-buka ya.
pertanyaan tuh di blogspot. Kenapa begitu? Jangan di situ. Jangan di kalau saya kasih PR dijawabnya di blogspot ya. Kan ada kotak komentar tuh di situ jawab. Kenapa begitu? Sekalian juga Pak Gede kan untuk biar blogspotnya dikenal Google dari IP-nya Made Yayas, dari IP-nya Wayan, dari IP-nya Arya, dari IP-nya Bapak, KD ini semua IP address itu beda-beda. Itu sama-sama mengakses ke sebuah blogspot itu nanti rankingnya di Google gitu. Ya, nah, nanti kalau saya buat ntar PR-nya saya kirim ke gitu aja, ke blogspot aja, ya, nah segitunya dulu ya.